Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-47. Ya. Bab yang ke-47 itu namakan adalah bab alamati hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathi 'ala at-takhalluqi biha was-sa'yi fi tahsiliha. Bab tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha untuk mewujudkannya. Taib. Yang jelasnya bahwasanya hadis-hadis yang akan kita bincangkan di dalam bab ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dan di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat dikatakan adalah tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Karena segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda, dan kecintaan Allah kepada hambanya juga memiliki tanda-tanda. Ya, memiliki tanda-tanda. Dan ketika seorang hamba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali manusia mendekatkan dirinya dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih mencintai orang-orang yang seperti ini, yaitu yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, penyusun buku ini, adalah ayat di dalam surah Ali Imran ayat 31, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Ayat ini ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita jujur dengan pengakuan kita bahwa sesungguhnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu untuk menunjukkan buktinya, tandanya. Apa buktinya? Apa tandanya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ittabi'uni, ikuti aku. Ketika kalian mengikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalian telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayat ini ya dalam ya oleh salaf dikatakan sebagai ayatul imtihan, ayat ujian, ayat peperiksaan. Kenapa? Karena seorang hamba diuji dengan ayat tersebut untuk menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia menunjukkan cintanya kepada Allah? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bukti daripada pengakuannya tersebut. Dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia perlu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka apabila dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Allah akan mencintai dia. Ya, makanya di dalam ayat tersebut dikatakan fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira ini adalah merupakan buah yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat mulia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya. Karena kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan pasti mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayolah khawat, di dalam ayat ini juga, di dalam kitab ini juga itu dikatakan, ya, ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, dikatakan wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan kepada suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut kepada orang yang beriman, yang bersikap keras kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi di sini juga ada kata-kata bahwasanya Allah mencintai hambanya, ya, dan hamba tersebut juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, al-muallif rahimahullah membawakan satu hadis. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tidaklah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan tidaklah seorang hambaku itu senantiasa mendekat kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah telinganya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku adalah matanya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dengannya ia memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan. Wa insalani ataituhu, dan apabila dia memohon ataupun meminta sesuatu kepada aku, maka pasti aku akan kabulkan apa yang dia minta. Walain ista'adzani, dan apabila ia memohon perlindungan pada aku, maka pasti aku akan melindunginya. Di sini ayolah wal khawat, dikatakan man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku. Waliku di sini artinya apa? Orang-orang yang saya cintai, ya. Fa inni u'linu lahu bil harbi, maka saya umumkan kepadanya perang, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa orang-orang yang memerangi Allah di sini? Adalah orang-orang yang memerangi salah seorang daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya sekarang di sini adalah man huwa waliullah? Siapakah yang dimaksud dengan waliullah di sini? Karena memang terkadang banyak sekali definisi berkenaan dengan wali ini. Ada yang mengatakan wali itu yang pasti lain kehidupannya dengan yang lainnya. Ya, kehidupannya berbeda dengan manusia yang lainnya. Ada yang mengatakan demikian. Bahkan terkadang ada yang mengatakan bahwasanya wali-wali itu berbentuk dalam seseorang yang seolah-olah tidak perhatian dengan syariat apa semuanya itu. Apakah mereka yang disebutkan oleh Allah sebagai wali?
Sebenarnya ayo ikhwah, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, semua orang yang beriman itu adalah wali. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada baginya khauf, ketakutan, walahum yahzanun, dan tidak ada baginya perasaan sedih. Ya, siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka lah yang dikatakan sebagai waliullah. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya untuk mendapatkan kewalian itu adalah bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya, permasalahannya yang muncul kemudian adalah persepsi kita bahwa yang dinamakan wali itu pasti orang sakti. Ya, pasti orang sakti. Sehingga terkadang ya, cerita-cerita yang muncul itu seperti dongeng. Ya, wali bisa terbang lah, wali bisa inilah, wali bisa itulah. Ya, kita akui bahwasanya ada yang dinamakan dengan karomah. Tetapi karomah itu, dia sendiri tidak tahu bagaimana ia muncul. Karena itu adalah maunah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan dengan karomah itu, ayyuhal ikhwat, itu tidak dipelajari. Ada orang yang belajar yang namanya karomah? Tidak. Tetapi karomah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memang Allah cintai, mereka adalah waliullah. Ya. Siapa mereka? Ya, di dalam ayat tersebut definisinya sangat mudah. Beriman, bertakwa. Maka dia menjadi waliullah. Ya, inilah wali. Ya, inilah wali. Bukanlah wali itu yang dalam keadaan pakaiannya compang-camping, tahu ya namanya compang-camping ya? Ya, seolah-olah menunjukkan kesaktiannya di hadapan manusia apa semuanya itu. Bukan seperti itu. Tetapi kewalian itu diukur daripada apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hati-hati. Karena di dalam ayat ini dikatakan faman adali waliyan adantuhu bil harbi. Orang-orang yang memusuhi orang yang aku cintai, waliku. Siapa mereka? Orang yang bertakwa, orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Mereka adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayyuhal ikhwah, tidak ada satupun lembaga yang mengangkat seseorang itu menjadi wali. Ada kira-kira lembaganya. Lembaga ini memberikan sertifikat jadi wali. Kecuali mungkin kadi, wali wali nikah. Ya. Kalau wali nikah ya ada, tetapi untuk menjadi wali seperti yang disampaikan ataupun difahami oleh masyarakat, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada satu orang pun yang mengangkatnya. Kira-kira ada orang yang mengangkat, memberikan sertifikat, sertifikat wali. Apa itu? Wali bank ya. Tidak ada. Ya, karena yang dinamakan dengan wali itu adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman tertentu. Dan kita pun kadang-kadang tidak pernah tahu bahwa dia wali atau bukan. Tidak pernah. Yang jelasnya bahwasanya orang-orang yang dinamakan dengan wali ini adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhkan dirinya daripada apa? Dosa-dosa, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah wali. Adapun karomah-karomah yang muncul ini, itu adalah karomah yang Allah berikan kepadanya tanpa dia sendiri tahu kalau itu terjadi. Tanpa dia sendiri tahu kalau itu terjadi. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika terjadi satu peperangan ya, dan waktu itu pasukannya di tempat yang sangat jauh, Umar di Madinah bisa memberikan yang namanya perintah
dari kejauhan. Dan itu terdengar oleh pasukannya di sana. Atau Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mana malaikat malu kepadanya. Ini kan merupakan satu apa? Satu kelebihan. Ya, tetapi apakah dia pernah tahu tentang itu? Tidak, kecuali dia diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah itu ada seseorang ya yang baru melihat jadi ada seorang yang mau datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian orang ini sebelum masuk ke hadapan Utsman bin Affan ini, dia sempat melirik seorang cewek ya yang bukan mahramnya. Kemudian di hadapan Utsman bin Affan tiba-tiba berkata, "Inni ara athara zina fi ainaik." Kok nampak-nampaknya ada bekas-bekas zina, ya, kesan-kesan zina di kedua matamu. Orang ini heran. Kemudian dia berkata, "Wahyu yuha ba'da Rasulillah?" Adakah ini wahyu yang diwahyukan setelah Rasulullah wafat? Kata dia, tidak. Walakin farasatu sadiq, tapi ini adalah firasat seorang temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada dia seperti itu. Seperti misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dia jalan, tempatnya dia berjalan itu tidak akan pernah dijalani lagi oleh syaitan. Ya, karena saking takutnya dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini adalah bentuk daripada karomat, tapi mereka tidak pernah belajar itu. Mereka tidak pernah mengetahui masalah itu. Tetapi Allah memberikan kepada mereka kemampuan untuk itu yang dinamakan dengan apa? Karamah. Ya. Diberikan kepada mereka yang dinamakan dengan karamah. Ya. Makanya ya ikhwah, yang dinamakan dengan wali ini tidak ada orang yang tahu kalau dia adalah seorang wali. Tidak ada yang tahu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayyuhal ikhwah, di dalam hadis ini juga dikatakan ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya. Artinya adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang menjalankan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya yang berbentuk kewajiban-kewajiban. Ya, misalnya saja salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai salah di dalam memahami. Karena terkadang yang sunnah-sunnah ini biasanya lebih didahulukan dan diutamakan oleh orang-orang daripada yang wajib. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang rela tahajud bangun tengah malam, subuh, menjelang fajar, tapi subuhnya kesiangan. Ini saya kira salah sudah ini. Sehebat apapun yang dinamakan dengan sholat tahajud, tetap yang dinamakan dengan sholat subuh jauh lebih utama. Ya, jauh lebih utama. Makanya jangan salah ya, jangan salah. Ya, makanya ya ikhwah wal akhwat, ketika kita misalnya membandingkan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, ya otomatis sholat wajib itu adalah sholat yang memiliki keutamaan melebihi daripada sholat sunnah. Ya. Begitu juga dengan yang dinamakan dengan apa? Ya ikhwah, puasa. Puasa di bulan suci Ramadan itu jauh lebih utama dibandingkan puasa-puasa sunnah. Jangan sampai kita sibuk dengan puasa sunnah, datang bulan Ramadan malah kita tidak puasa. Tanpa ada apa-apa kadang-kadang kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Berzakat, ada yang namanya dengan zakat wajib bahkan, yang diwajibkan kepada kita itu jauh lebih utama daripada infak dan sedekah. Ya. Berhaji, haji wajib lebih utama kepada kita daripada haji sunnah. Setiap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dan ini adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dekatkan diri kita dengan kewajiban-kewajiban tersebut.
Allah cinta sholat 5 waktu, ya kan? Tepat pada waktunya kita lakukan agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu dikatakan di sini, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbu, dan tidaklah hambaku ini senantiasa mendekatkan dirinya dengan ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Artinya apa? Bahwasanya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita terkadang harus dilengkapi dengan apa? Sunnah. An-nawafil. An-nawafil. Maka itulah kita akan dapatkan bahwasanya ada beberapa solat-solat fardu itu yang diiringi dengan solat-solat nawafil, sunnah, rawatib itu. Contohnya misalnya subuh, qabliyah. Zuhur, qabliyah dengan ba'diyah. Maghrib, ba'diyah. Isya, ba'diyah. Ini adalah merupakan rawatib yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nawafil ini. Kemudian untuk puasa ada juga. Ada puasa Senin Kamis misalnya. Ada puasa apa lagi? Puasa Ashura itu kan. Kemudian 9 Zulhijjah yang biasanya dinamakan dengan saum Yaumi Arafah misalnya kan. Ya, ataupun setiap bulannya ada yang 3 hari itu dia dinamakan dengan Ayyamul Bid misalnya. Ataupun kalau seandainya ada yang mau dengan puasa sunnah Daud, silahkan. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, ini adalah merupakan puasa-puasa sunnah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian-pemberian yang bersifat sunnah, infak, sedekah misalnya. Ini kalau seandainya kita lakukan dengan rutin, kita berikan, maka keutamaan akan kita dapatkan. Salah satunya adalah bahwa ini adalah merupakan salah satu sarana dan wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Berhaji. Haji itu kan hanya sekali yang wajib ya. Yang selanjutnya adalah sunnah. Ya. Tetapi walaupun dengan sunnah, kalau seandainya kita ulangi boleh atau tidak? Boleh. Kalau seandainya pertama ya ada kemampuan, kemudian yang kedua ada juga kuota yang diberikan. Ya, karena kadang-kadang walaupun ada kemampuan tetapi kuotanya belum dapat ya. Di sini sekarang berapa tahun? Berapa? Takkanlah 70 tahun. 70 tahun. Kalau ikut kuota lah. Kalau ikut kuota 70 tahun. Subhanallah. Di tempat saya di Batam itu 19 tahun. Di Batam 19 tahun. Nah, ini juga adalah merupakan beberapa bentuk daripada ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, beberapa sunnah-sunnah yang lainnya. Dan di situ dikatakan apa? Orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah wajib, dan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan. Apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Masya Allah, itu adalah merupakan kebahagiaan dunia yang tiada tara. Dan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya dunia, tapi juga akan mendapatkan kebahagiaan di mana? Di akhirat. Dan kita senantiasa berusaha dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Sayalah pendengarannya yang mana dia mendengar dengan itu. Ah, ini jangan sampai disalahpahami ya. Karena ada sebagian orang yang mempunyai satu keyakinan yang dinamakan dengan apa? Kalau di Indonesia itu di daerah Jawa ya. Mereka mengatakan manunggal kawula Gusti itu. Bersatunya apa namanya? Bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena kenapa? Dia mendapatkan cinta Allah.
Ini bukan begini maksudnya. Bahwasanya setelah itu apapun yang dia lakukan seolah-olah itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak. Ya, tetapi yang dimaksud dengan sayalah pendengarannya, yang mana dia mendengar, Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengaran kita. Menjaga pendengaran kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mendengarkan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menghindarkan kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang lagi bergosip ataupun bergibah misalnya. Tiba-tiba gibah, orang itu sedang bergibah itu. Allah mungkin akan mengalihkan hati kita untuk tidak berada di tempat tersebut. Allah seolah-olah ingin mengalihkan kita ke tempat lain. Karena kenapa? Itu adalah perkara-perkara yang Allah tidak ridhoi. Makanya di sini dikatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Maksudnya apa? Allah akan menunjukkan kepadanya hidayah, taufik, agar tidak mendengarkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya mendengarkan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Wa basarahu alladhi yasma'u bih, dan saya adalah penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Maksudnya bagaimana? Allah menjaga penglihatan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengizinkan kita, memberikan kepada taufik kepada kita untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, menjaga mata itu bukan sesuatu yang mudah ya. Menjaga yang namanya mata itu adalah sesuatu yang susah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti saat ini. Ya. Mohon maaf, mulai pagi kita sudah berdesak-desakan, misalnya MRT lah, di bus lah. Ya, di situ Masya Allah, Subhanallah. Ya, bercampur, dan kalau seandainya Allah tidak menjaga pandangan kita, kita tidak akan pernah selamat. Makanya di situ dikatakan kuntu basara wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan saya adalah pandangannya yang dengannya dia melihat. Makanya ayo ikhwah, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan yang dinamakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia buta, tetapi Masya Allah dia mampu untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang ditanya, kalau seandainya Allah mengizinkan kamu untuk melihat kembali, kamu mau tidak? Banyak di antara mereka yang mengatakan, saya tidak mau. Karena kenapa? Mereka sudah merasakan nikmatnya, bahwasanya paling tidak dosa matanya itu nantinya tidak ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Mata ini ya sangat-sangat mudah untuk berdosa lah. Ya. Yang dinamakan dengan mata ini sangat-sangat mudah untuk berdosa. Makanya di dalam Al-Quran itu disuruh kita untuk menundukkan yang namanya pandangan kita. Tetapi masalahnya karena kita hidup di zaman fitnah, menundukkan pandangan pun salah. Ya. Menundukkan pandangan pun dikiranya apa? Lihatlah, nanti tersandunglah atau apalah gitu kan. Ini juga adalah masalah. Makanya ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa yadahul ladzi yabtishu bih. Ya, dan dia adalah, dan aku adalah di sini tangannya yang dengannya ia memegang. Artinya apa? Bahwasanya tangannya yang biasa dipakai untuk bekerja ini, dia tidak akan pernah bekerja kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita yang bekerja mulai dengan apanya? Dengan tangan. Maka Allah akan menjaga tangan kita ini agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Allah hanya mengizinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa rijlahu alladhi yamshi biha. Ya. Dan saya adalah, kata Allah di dalam hadis tersebut, adalah kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Maksudnya apa? Ya sama. Allah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang terbaik, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada lagi keutamaan yang lainnya. Apa itu? Walain sa'alani la'taituhu. Kalau seandainya mereka meminta kepada aku, maka pasti aku akan kabulkan. Ini adalah merupakan buah daripada kecintaan Allah kepada kita. Yaitu apa? Apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan. Ya, makanya kita lihat ada orang-orang yang kata Nabi SAW, kalau seandainya dia berdoa, Allah akan menjawab doanya. Ya, seperti siapa itu? Aid Al-Qarni itu. Ya. Itu adalah seseorang yang apa? Dijawab doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan yang terakhir di situ dikatakan walain ista'adzani lau'idzannahu, dan apabila ia memohon perlindungan kepada aku, maka aku akan melindunginya. Bahwasanya manusia di dalam hidupnya akan berhadapan dengan berbagai macam ketakutan. Bahwa manusia di dalam hidupnya berhadapan dengan berbagai macam kekhawatiran dan kekhawatiran. Dan apabila seseorang hamba mengalami ketakutan dan hamba tersebut adalah hamba yang dicintai oleh Allah, yang mana dengan kecintaannya tersebut Allah mencintainya, dan dia memohon kepada Allah perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Allah akan melindunginya. Ya, itu yang disampaikan oleh siapa? Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi tersebut. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Maka di sini kita tahu bahwasanya Allah mencintai seorang hamba ada tanda-tandanya. Ya. Apa saja tanda-tandanya? Itu yang disampaikan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaganya. Ya. Allah akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya perkataannya, perbuatannya adalah perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya, benar, tepat, sadid. Ya, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, di sini juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berasal dari Abi Hurairah, qala إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, jika Allah taala mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril untuk memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril lalu mencintainya. Kemudian
ia mengundang seluruh penduduk langit. Bismillah. Ia mengundang seluruh penghuni langit dan memberitahukan bahwa Allah mencintai fulan. Maka cintailah olehmu semua fulan itu. Para penghuni langit pun lalu mencintainya. Setelah itu kecintaan padanya diteruskan di kalangan penghuni bumi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah olehmu si fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh penghuni langit. Selanjutnya diletakkan penerimaan baginya dalam hati penghuni bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah maka bencilah engkau padanya. Lalu Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian padanya. Selanjutnya diletakkan rasa kebencian itu di dalam hati para penghuni bumi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Untuk yang kedua ini. Di sini, di dalam hadis ini dinyatakan tentang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala umumkan kecintaannya kepada hamba tersebut kepada Jibril. Jibril ini ayyuhal ikhwah adalah malaikat yang paling mulia. Ya. Malaikat yang paling mulia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi manusia yang paling mulia. Kemudian ketika Allah mencintai fulan dan menyampaikannya kepada Jibril, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, wahai Jibril, saya cinta kepada orang ini. Maka engkau pun mencintainya, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian cintanya Jibril ini menjadikannya dia sampaikan kepada seluruh penghuni langit. Penghuni langit siapa? Para malaikat. Dia sampaikan kepada seluruh penghuni langit. Dan Jibril mengatakan kepada seluruh penghuni langit, wahai penghuni langit, para malaikat, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, maka cintailah kalian kepadanya. Maka akhirnya makhluk Allah yang ada di langit pun mencintainya. Ketika dicintai oleh penghuni langit, maka penghuni bumi pun akan mencintainya. Akan diterima oleh penghuni bumi. Walaupun mungkin dia adalah orang yang miskin, walaupun dia mungkin adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi manusia mencintainya karena kecintaan Allah kepada orang tersebut. Sebaliknya, ya ikhwal akhwat, kalau seandainya seorang hamba dibenci oleh Allah, sama perlakuannya. Apa yang Allah lakukan? Allah akan memanggil Jibril dan menyatakan kepada Jibril, Jibril, saya benci orang ini. Maka akhirnya Jibril pun membencinya sebagaimana Allah membencinya. Kemudian Jibril akhirnya mengumumkan hal tersebut kepada seluruh penduduk yang ada di langit, bahwa sesungguhnya Allah membenci orang ini. Maka akhirnya penduduk yang ada di langit akhirnya membencinya juga. Ketika orang tersebut dibenci oleh penduduk langit, maka seluruh penduduk bumi pun membencinya, bahkan tidak menerimanya. Ya. Ini adalah merupakan tanda kecintaan Allah dan juga tanda kebencian Allah. Tanda kecintaan Allah di dalam hadis ini ketika orang tersebut diterima oleh penduduk manusia, penduduk bumi ya. Dan tanda kebencian Allah kepada seseorang adalah ketika penduduk bumi juga membencinya sebagaimana Allah membenci orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Hadis yang terakhir adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtim qul huwallahu ahad falamma raja'u
ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن نقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang. Ya, jadi kalau dikatakan syariah sebenarnya syariah itu adalah utusan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sekelompok orang. Biasanya yang dinamakan dengan syariah ini adalah utusan yang diutuskan oleh Nabi untuk berperang. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut serta di dalam peperangan tersebut, makanya dinamakan syariah. Jadi kalau seandainya di dalam hadis di dalam bahasa Arab itu ada dua bahasa yang membahasakan peperangan di zaman Nabi. Yang pertama ghazwah, yang kedua adalah syariah. Ghazwah itu adalah peperangan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang tersebut. Makanya misalnya ghazwatu Uhud, perang Uhud, tidak dikatakan syariah Uhud karena Nabi ikut langsung. Ghazwatu Badr, perang Badar, kenapa tidak dikatakan syariah? Karena memang Nabi ikut langsung. Tetapi kalau seandainya Nabi mengutus pasukan dan Nabi tidak ikut bersama, maka dinamakan dengan syariah. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dan mengutus syariah ini. Ya, dan pernah satu saat ketika ada seseorang yang disuruh untuk memimpin satu pasukan. Kemudian pimpinan dalam pasukan tersebut setiap sholatnya senantiasa membaca qul huwallahu ahad. Kalau 2 rakaat itu kan maghrib, isya, subuh ya, 2 rakaat. Maghrib, isya, subuh. Senantiasa rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Bukan berarti dia tidak hafal. Banyak ayat yang dia hafal. Bukan seperti kita. Kita biasanya baca qul huwallahu ahad karena memang hanya itu yang dihafal kan. Ya, dia banyak yang dia hafal, tetapi setiap di rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad. Peli juga para sahabat. Ini orang banyak hafalannya, tetapi kenapa di setiap rakaat kedua ini dia senantiasa membaca qul huwallahu ahad? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka pulang, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan ingin tahu ini bagaimana pendapat Nabi ini, mendengarkan sahabat ini senantiasa membaca suratul Ikhlas. Rakaat kedua saja suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu dia senantiasa bertanyakan itu. Makanya ketika dia pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan itu, Nabi tidak langsung marah, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, coba tanya dulu, kenapa dia lakukan itu? Nah, inilah hebatnya Rasulullah. Apa itu? Dia cari tahu dulu apa penyebabnya. Tidak langsung, kenapa kamu tidak? Ya, coba cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Ya. Dalam salat-salat yang jahriyah ya. Coba ditanyakan. Akhirnya ditanyakanlah kepadanya, apa kata dia? Karena ya Rasulullah, yang di dalam surah Al-Ikhlas ini semuanya berkenaan dengan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, sifat Allah. Allahus samad, sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad, sifat Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berkenaan dengan sifat Allah. Saya suka ya Rasulullah membaca ayat ini karena ia adalah merupakan sifat-sifat Allah diterangkan di dalam suratul Ikhlas itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepadanya, kalau begitu sampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya kesukaan dia dalam membaca suratul Ikhlas itu menjadikan Allah cinta kepadanya. Ya, dia dicintai oleh Allah karena apa? Kecintaannya membaca suratul Ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk seperti itu. Kecintaan kita untuk membaca suratul Ikhlas ya menjadikan kita akhirnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selanjutnya adalah babut tahdzir min ida'is salihin wad dha'afati wal masakin. Ya.
Bab peringatan untuk tidak menyakiti orang-orang saleh, kaum yang lemah dan fakir miskin. Ya, ini adalah merupakan peringatan agar kita tidak menyakiti orang-orang saleh dan juga menyakiti fakir, orang-orang dhaif dan orang-orang miskin. Ya. Taib ayyuhal ikhwah, di sini dikatakan bab ini sebagai dalil tentang peringatan dari menyakiti kaum mukminin. Bentuk menyakiti itu banyak macamnya. Di antaranya adalah apa? Menyakiti tetangganya, menyakiti sahabatnya, dan menyakiti rekan kerjanya. Semuanya itu diharamkan dan setiap muslim wajib untuk hati-hati dari perbuatan tersebut. Taib, ayyuhal ikhwah, setelah itu al-muallif rahimahullah membawakan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan baik laki-laki maupun wanita tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Taib ayyuhal wal akhwat. Al-adhiyah. Di situ kan idza, menyakiti. Al-adhiyah, ya, adalah sebuah usaha yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain, baik menyakiti hatinya ataupun menyakiti fisiknya, badannya. Baik itu adalah dengan kata-kata yang kasar, hinaan, celaan, ya, ataupun dengan pukulan, ya, deraan, yang mana dengan pukulan dan deraan tersebut bisa menyakiti seorang muslim. Dan ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ayat di atas dinyatakan bahwasanya orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang wanita, ya, tanpa ada salah dan dosa, maka sesungguhnya orang tersebut telah memikul kebohongan dan juga dosa yang nyata, ya. Dan di sini ya wal khawat, kita bisa fahami di dalam ayat ini bahwa apabila seseorang berdosa dan dinyatakan bahwasanya orang tersebut mendapatkan misalnya kisos, maka itu tidak apa-apa untuk disakiti, ya. Makanya ada yang dinamakan dengan had, kalau seandainya hukum yang dipakai itu adalah hukum Islam untuk menegakkan yang dinamakan dengan hudud itu kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Seperti misalnya apa? Kalau di negara-negara yang mempergunakan hukum Islam, misalnya membunuh juga akhirnya mendapatkan hukuman. Orang yang menjual dada biasanya hukumannya hukuman mati. Ya, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan kalau seandainya dia ada kesalahan. Tetapi kalau seandainya tidak ada kesalahan, tidak boleh. Orang penzina di dalam hukum Islam diapakan? Disebatkan. Boleh tak disebat? Boleh. Jangan sampai setelah itu ada yang berkata, ini tak boleh dilakukan karena menyakiti. Boleh kalau seandainya dia ada kesalahan. Kalau seandainya hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Tetapi kalau seandainya, tapi semuanya ya ikhwah, kita tidak boleh main hukum sendiri. Semuanya tetap diserahkan kepada siapa? Kepada kerajaan yang sah. Oke? Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Maka menyakiti seseorang di sini itu oleh para ulama dibagi menyakiti dengan lisan dan menyakiti dengan jasadian, fisik. Menyakiti dengan lisan itu pun dibagi menjadi dua oleh para ulama. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah, itu oleh para ulama dikatakan al-humazah wal lumazah itu maknanya satu, hinaan. Cuma para ulama akhirnya membedakan antara humazah dengan lumazah. Al-humazah orang yang menghina dengan perkataannya, al-lumazah orang yang menghina dengan isyaratnya. Tahu dengan isyarat bagaimana? Ya, antum tahulah misalnya begini-begini kan. Ataupun mungkin dengan
dengan wajah. Kamu fulan bagaimana? Ah, itu kecil itu gitu kan. Ah, ini menyakiti. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang jasad. Kalau jasad itu jelas, ya, menyakiti. Selama dia menyakiti orang-orang yang saleh tanpa ada dosa, maka itu masuk dalam kategori dosa yang besar. Makanya hati-hati ayyuhal ikhwah, hati-hati. Terkadang kita terlalu mudah untuk untuk mengkritik ataupun menjatuhkan orang lain tanpa kita tahu sabit kesalahan orang tersebut. Ya, makanya sekarang ada istilahnya begini. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Artinya, kalau seandainya Anda menuduh seseorang, datangkan bukti. Karena kalau seandainya kita menuduh tanpa ada bukti, ini mah masuk dalam kategori apa? Fitnah. Apalagi menyakiti. Makanya seorang muslim itu adalah orang yang mampu memberikan kenyamanan dan ketenangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang bisa menyelamatkan seseorang itu dari perkataan dan perbuatannya. Lisan wa yadihi. Lisan itu sangat-sangat mudah untuk melakukan yang namanya dosa, itu yang namanya lisan itu. Ya, lisan seseorang ini terkadang berkata dengan perkataan yang menyakiti orang lain, tapi kadang-kadang dia tidak merasa. Ya, dia tidak merasa. Ya, dan ayyuhal ikhwah, hati-hati juga membicarakan orang-orang yang dikatakan sebagai ulama. Hati-hati. Ulama itu adalah orang yang jangan sampai dia masuk dalam kategori waliullah. Kita sudah katakan tadi, orang-orang yang dinamakan dengan waliullah itu, kalau seandainya diperangi dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, maka akibatnya sangat buruk. Allah akan memerangi kita pada hari kiamat kelak. Ya, hati-hati. Dan yang masalahnya sekarang, ada orang yang baru belajar 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba dia mengkritik ulama-ulama yang mempunyai karya yang sangat banyak. Ya, hanya dikarenakan ikut-ikutan kepada ustadznya. Ustadznya mengkritik ini, dia ikut-ikutan kritik ini. Mengkritik itu, dia ikut-ikutan mengkritik itu. Tanpa dia tahu kenapa dikritik. Kalau orang-orang yang ulama, cukuplah ulama juga yang mengkritik. Kita yang belum Al-Fatihah saja belum tentu benar, ya lebih baik belajar dululah, diam dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu ayyuhal ikhwah wal akhwat yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pada minggu yang akan datang insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Syukran. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.